Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Esa Damayanti dengan NIM 17.120122 akan menjelaskan tentang strategi digital foundering dan design thinking Vidya yang revisi. Oke, pertama kita akan membahas tentang empathize. Jadi empathize itu merupakan sesuatu yang kita tuh bisa merasakan langsung masalah dari orang lain. Ada 3 tahapan atau ada 3 masalah dalam pertanyaan. Yang pertama adalah apa, bagaimana, dan mengapa. Untuk apa? Jadi apa sih masalah yang sedang terjadi? Jadi membayar fidra itu ternyata hanya dilakukan untuk membayar hutang saja. Jadi mereka tidak peduli penyalurannya itu dapat terjadi penyalahgunaan atau tidak. Untuk bagaimana berarti bagaimana sih masalah itu bisa terjadi. Nah, ada banyak banget orang yang tidak bisa melakukan puasa akhirnya membayar fidya. Nah, dana fidya dari sekian banyak yang terkumpul itu tidak dapat tersalurkan dengan baik. Lalu yang ketiga adalah mengapa. Nah, mengapa ini itu berarti mengapa masalah itu bisa terjadi. Nah, dari 3 pertanyaan di atas ini gunanya adalah untuk membangun empati dan menemukan solusi. Dan bisa juga untuk mendefinisikan masalah-masalah yang terjadi. Selanjutnya adalah problem. Yang pertama, problemnya adalah membayar fidya karena wajib sebagai ganti tidak berpuasa. Nah, yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau membayar fidya itu karena kita wajib untuk ganti berpuasa. Jadi kita tidak memikirkan apakah dana fidya yang kita bayarkan ini akan tersalurkan dengan baik atau tidak. Yang kedua, tidak melaksanakan puasa karena alasan usia atau sakit-sakitan. Yang ketiga, tidak melaksanakan puasa karena pekerjaan berat. Ini biasanya pekerjaan berat ini yang berhubungan dengan fisik, seperti tukang beca, buruh. Nah, yang ketiga adalah bisa berpuasa tapi tidak bisa berbuka. Jadi dia sanggup untuk berpuasa tapi dia tidak sanggup untuk mengcover buka dan sahurnya. Selanjutnya adalah define. Jadi awalnya saya tuh berpikir bahwa permasalahan yang biasa terjadi adalah masyarakat yang ingin membayar fidya tidak tahu ingin memberikan untuk siapa dan apakah objek yang dia tuju itu benar atau salah. Tapi ternyata yang terjadi adalah orang yang membayar fidya itu hanya untuk menggugurkan kewajiban membayar puasa tanpa mengetahui apakah dana yang dibayarkan tersalurkan dengan baik atau tidak. Selanjutnya, dalam membuat suatu platform untuk menyalurkan dana fidya yang dibayarkan, instansi yang bertanggung jawab dalam mengelola sangat penting untuk menarik kepercayaan masyarakat. Selanjutnya adalah desain prototype. Selanjutnya, ideate. Nah, dibuatnya sebuah platform itu berupa aplikasi atau website untuk mempermudah masyarakat dalam membayar fidya. Dalam hal ini juga kita dapat meningkatkan rasa empati orang untuk membayar fidya dengan menampilkan informasi yang akurat dan bekerja sama dengan instansi yang menyalurkan bantuan terhadap fakir miskin. Contoh dalam keadaan sekarang adalah adanya wabah COVID-19, maka dana yang terkumpul bisa digunakan dan disalurkan kepada para pasien yang berdampak COVID-19. Oke, desain prototipenya seperti yang sudah terlihat, saya menggunakan aplikasi Figma untuk mendesainnya. Lalu yang pertama ada tampilan home. Nah, di sini di dalam tampilan home ini berisi tentang informasi-informasi fidya, syarat fidya, cara melakukannya, orang yang berhak menerimanya. Jadi informasinya itu berisi informasi penting mengenai fidya yang disampaikan oleh orang-orang terpercaya. Berita yang disalurkan juga bisa berupa video. Selanjutnya ada menu bayar fidya. Nah, di dalam menu bayar fidya ini terdapat form identitas dari si pembayar fidyanya sendiri. Nah, untuk login ini form setelah si pembayar fidya ini melakukan pendaftaran. Setelah masuk ke dalam menu bayar fidya, di dalamnya terdapat 2 submenu yaitu bayar fidya dan riwayat pembayaran. Untuk bayar fidya di dalamnya
terdapat form pengisian untuk pembayaran, seperti jumlah hari bayar fidyahnya, berapa hari, jumlah bayar satu porsi makan diibaratkan di Indonesia itu misalnya 10.000, lalu dihitung dan dari itu kita tahu berapa yang harus kita bayar. Nah, untuk pembayarannya kita bisa pilih jenis kartu pembayaran. Nanti akan muncul transfer dan si pembayaran diminta untuk mengupload bukti pembayaran. Lalu selesai. Setelah itu sebelumnya ada menu riwayat pembayaran. Nah, di dalam menu riwayat pembayaran ini ada informasi-informasi. Jadi para pembayar itu tahu kita pernah bayar tanggal berapa jumlah harinya, dan berapa jumlah bayarnya. Oke, untuk prototipenya sendiri, saya menggunakan Figma. Langsung di play saja. Ya, di halaman pertama itu halaman home. Ya, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa isinya adalah tentang informasi-informasi penting Vidya. Nah, karena pada saat ini wabah COVID-19 ini sudah mewabah di seluruh dunia, maka di sini juga kita menampilkan bahwa dana-dana yang terkumpul dari pembayaran Vidya tersebut akan disalurkan kepada pasien-pasien COVID-19. Selanjutnya di sini misalnya kita membayar Vidya, contohnya seperti ini, lalu kita klik daftar, lalu akan masuk ke dalam menu bayar Vidya dan riwayat pembayaran. Untuk membayar Vidya kita langsung klik bayar Vidya, lalu klik jumlah harinya, hitung jumlah hari, hitung, maka akan muncul berapa jumlah yang harus dibayarkan. Lalu untuk pilih jenis kartunya misalkan BRI, maka akan otomatis keluar kode transfernya, lalu mengupload buktinya, dan selesai. Nah, untuk riwayatnya kita bisa lihat di sini. Jadi kita bisa tahu berapa hari kita telah bayar fidyahnya. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.